Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita lanjutkan kisah-kisah Nabi. Sekarang kita akan menyimak bersama ya tentang kisah Nabi yang keempat, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Beliau adalah Hud bin Saleh bin Irfaq Syadz bin Syam bin Nuh alaihi salam. Ada yang mengatakan bahwa Hud adalah Abir bin Saleh bin Irfaq Yaz bin Syam bin Nuh. Ada pula yang mengatakan bahwa Hud adalah putra Abdullah bin Ribah al-Jarud bin Ad bin Aus bin Imran bin Syam bin Nuh alaihi salam. Demikianlah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir. Hud berasal dari suatu suku kabilah yang bernama Ad bin Aus bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab yang menetap di bukit-bukit pasir di negeri Yaman yang terletak antara Oman dan Hadramaut. Tempat tersebut adalah suatu wilayah yang menjorok ke laut yang dikenal dengan nama Asy-Syahr. Adapun nama lembah mereka adalah Magis. Mereka banyak menetap di bangunan-bangunan yang mempunyai tiang-tiang besar dan tinggi sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iran yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi? Quran Surat Al-Fajr ayat 6 sampai dengan 7. Kaum Ad yang dimaksud adalah penduduk Iram generasi pertama, sedangkan kaum Ad generasi kedua adalah generasi terakhir yang akan kami jelaskan pada pembahasannya nanti. Adapun kaum Ad generasi pertama adalah yang disebutkan di dalam firman Allah, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti di negeri-negeri lain. Quran Surat Al-Fajr ayat 7 sampai dengan 8. Maksudnya Iram itu semacam kabilah. Ada juga yang berpendapat ia seperti tiang penyangga. Adapun yang benar, ia adalah kaum Ad generasi pertama sebagaimana yang kami jelaskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ada orang yang beranggapan bahwa Iram adalah sebuah kota nomaden yang sering berpindah-pindah di muka bumi. Suatu ketika kota itu berada di Syam, pada saat lainnya ia berada di Yaman, Hijaz, dan negeri-negeri lainnya. Pendapat seperti ini sama sekali jauh dari realita. Tidak berdasar, tidak jelas argumentasinya, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Hud adalah seorang nabi keturunan Arab. Di dalam kitab Sahih Ilmu Hibban disebutkan suatu hadis dari Abu Dzar yang redaksinya panjang tentang kisah para nabi dan rasul. Dalam redaksi hadis tersebut di antaranya dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat 4 nabi dari bangsa Arab. Di antara
mereka, yaitu Hud, Saleh, Syuaib, dan nabimu ini Muhammad, wahai Abu Dzar. Ada yang berpendapat bahwa orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab adalah Nabi Hud alaihi salam. Sementara itu, Wahab bin Munabbih berpendapat bahwa ayah Hud adalah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab. Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab adalah Nabi Nuh. Ada pula yang berpendapat bahwa Adam adalah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab tersebut. Ada pula yang berpendapat lainnya, wallahu alam. Ada yang berpendapat bahwa bangsa Arab yang hidup sebelum Ismail disebut dengan Arab Aribah yang terdiri atas berbagai macam kabilah yang banyak jumlahnya. Di antaranya adalah kabilah Ad, Samud, Jurhum, Sanim, Judais, Amim, Madian, Umlah, Abil, Jasim, Kahtan, Banu Yaktan, dan kabilah lainnya. Adapun bangsa Arab Al-Musta'rabah adalah keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim Khalilullah. Ismail bin Ibrahim alaihi salam adalah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab secara fasih. Bahasa tersebut mulai digunakan oleh kabilah Jurhum yang menetap di tanah haram Mekah bersama Hajar ibunda Ismail. Hal ini akan kami jelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya, insyaallah. Akan tetapi Allah memberikan kemampuan berbahasa Arab kepada kabilah Jurhum tersebut dengan bahasa fasih yang beraturan. Demikianlah hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa Arab yang serumpun dengan kabilah Jurhum tersebut. Kaum yang pertama kalinya menyembah berhala pasca banjir. Adapun kaum Ad yang dimaksud dalam ayat Al-Quran adalah kaum Ad generasi pertama, yaitu orang-orang yang pertama kali menyembah berhala setelah terjadinya peristiwa banjir. Berhala yang mereka sembah itu ada 3, yaitu Samda, Samud, dan Hira. Kisah kaum Ad dan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Hud alaihi salam kepada mereka yang merupakan saudara mereka sendiri. Hud menyeru mereka ke jalan Allah sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya. Setelah dia menyebutkan kisah kaum Nuh, Allah juga menyebutkan perihal mereka di dalam surah Al-A'raf. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka, Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain darinya. Lalu mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Hud berkata, wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepada kalian
Dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Apakah kamu sekalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian semua? Dan ingatlah oleh kamu sekalian ketika Allah menjadikan kamu sekalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh ayah-ayah kami? Datangkan saja azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ia, Hud, berkata, sungguh sudah pasti kamu sekalian akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhan kalian. Apakah kalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kalian beserta nenek moyang kalian menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Oleh sebab itu, tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kalian. Lalu kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami binasakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 65 sampai dengan 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah menyebutkan kisah Nuh dalam surah Hud, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Kalian hanyalah mengada-adakan saja. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepada kalian bagi seruanku ini. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu sekalian memikirkannya? Dan ia berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Dan janganlah kamu sekalian berpaling dengan berbuat dosa. Kaum Ad berkata, wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu itu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak akan mengatakan kecuali bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dari selain dirinya. Oleh sebab itu, jalankanlah tipu daya kalian semua terhadapku, dan janganlah kalian memberi tangguh kepadaku.
Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada suatu binatang melata pun kecuali dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu sekalian berpaling, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian apa amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepada kalian semua. Dan Tuhanku akan mengganti kalian dengan kaum yang lain dari kalian, dan kalian tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Dan ketika datang azab kami, maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama ia, Hud, dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka dan mendurhakai rasul-rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini. Dan begitu pula pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud itu. Quran Surat Hud ayat 50 sampai dengan 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun, sesudah kisah kaum Nabi Nuh. Kemudian jadikan sesudah mereka umat yang lain, lalu kami utus kepada mereka rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah oleh kamu sekalian. Sekali-kali tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu mengapa kamu sekalian tidak bertakwa kepadanya? Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Ia makan dari apa yang kalian makan, dan meminum dari apa yang kalian minum. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia yang seperti kalian juga, niscaya jika demikian kalian benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa jika kalian telah meninggal dunia, dan menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa jika kalian telah meninggal dunia dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kalian sungguh akan dikeluarkan dari makam kalian jauh sekali dari kebenaran. Apa yang diancamkan kepada kalian itu, kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita meninggal dunia dan kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia, Hud, tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Rasul Hud itu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Allah berfirman, dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Lalu dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak,
dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 31 sampai dengan 41. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Asy-Syu'ara setelah menceritakan kisah Nabi Nuh. Kaum Ad telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu sekalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian. Oleh sebab itu, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan sekali-kali aku tidak meminta imbalan kepada kalian atas ajakan dakwah itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Apakah kamu sekalian mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi berupa bangunan untuk bermain-main, dan kalian membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kalian kekal di dunia? Dan apabila kalian menyiksa seperti orang-orang kejam dan bengis. Oleh sebab itu, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian apa yang kalian ketahui. Dia telah menganugerahkan kepada kalian binatang-binatang ternak, anak-anak, kebun-kebun, dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu sekalian akan ditimpa azab pada hari yang besar." Mereka menjawab, "Adalah sama saja bagi kami. Apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab." Mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 123 sampai dengan 140. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Fussilat Hamim, "Adapun kaum Ad menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka berkata, 'Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?' Apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Lalu kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan, sedangkan mereka tidak diberi pertolongan." Quran Surat Fussilat ayat 15 sampai dengan 16. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Ahqaf, "Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya." Di Al-Ahqaf, "Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, 'Janganlah kalian menyembah selain Allah.'
Sesungguhnya aku khawatir kamu sekalian akan ditimpa azab hari yang besar. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Datangkan saja kepada kami azab yang telah kau ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ia, Hud, berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu sekalian adalah kaum yang bodoh. Lalu ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami, bukan? Justru itulah azab yang kalian minta supaya datang dengan segera, yaitu berupa angin yang mengandung azab yang pedih, azab yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi, kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 21 sampai dengan 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya kecuali dijadikannya seperti serbuk. Quran Surat Az-Zariyah ayat 41 sampai dengan 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Najm, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama dan kaum Samud, hingga tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup, juga kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka, dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab yang besar menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu? Quran Surat Al-Najm ayat 50 sampai dengan 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Qamar, kaum Ad pun mendustakan pula, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus, yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok pohon kurma yang tumbang. Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 18 sampai dengan 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Haqqah, adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong lapuk.
Kamu tidak melihat seorang pun yang tersisa di antara mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6 sampai dengan 8. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Juga kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalam negeri tersebut. Oleh karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Quran Surat Al-Fajr ayat 6 sampai dengan 14. Kami telah menceritakan semua kisah di atas dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah. Kisah tentang kaum Ad ini telah dikisahkan di dalam surah At-Taubah, Ibrahim, Al-Furqan, Al-Ankabut, Shod, dan Qaf. Kami akan menjelaskan kandungan kisah Hud dan kaumnya di dalam buku ini sebagaimana kisah disebutkan oleh ayat-ayat Al-Quran, dengan menyertakan hadis-hadis yang berkaitan dengan kisah-kisah Hud dan kaumnya itu. Guys, sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung di bagian yang keduanya. Oke guys, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.